Yo, balik lagi di channel Mimin ya guys ya. Kali ini Mimin bakal ngelanjutin lagi alur cerita Jang Taesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Yo, bagi kalian yang belum subscribe atau mengikuti sekte alur cerita ini, kalian bisa klik tombol subscribe untuk bisa menjadi anggota sekte channel ini. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Jang Taesan yang menantang Yubong dan Nam Sagu untuk melihat fisiognominya, yang spontan aja membuat kedua orang ini sedikit terkejut. Melihat ekspresi mereka yang meragukan membuat Jang Taesan bertanya, "Kenapa? Kalian gak bisa ya?" Merasa dihina oleh Jang Taesan, mereka pun akhirnya mulai membaca fisiognominya Jang Taesan. Dimulai dari Yubong. Setelah melihat fisiognomi Jang Taesan, dia cukup terkejut dan mengatakan, "Astaga, kau memiliki masa lalu, tapi kau nggak memiliki masa lalu di masa depan sekarang. Namun kau seperti nggak benar-benar di masa sekarang." Yubong sedikit kebingungan, lalu dia pun sambil menyipitkan matanya mengatakan, "Apa jangan-jangan kau seorang dewa juga?" kata Yubong. Nam Sagu juga mulai membaca fisiognomi Jang Taesan. Setelah melihat fisiognomi Jang Taesan, dia mengatakan, "Fisiognomi memang dapat memberitahu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan seseorang. Tapi fisiognomimu ini berbeda. Fisiognomimu ini nggak mengatakan apapun padaku. Atau mungkin karena fisiognomimu itu terlalu sedikit," kata Nam Sagu. Sentak saja omongan mereka berdua membuat Jang Taesan cukup terkejut. Tapi Jang Taesan nggak ingin mereka tahu kalau dia sedang terkejut. Dia pun mengatakan ke mereka berdua dengan ekspresi yang terlihat kecewa, "Yah, kalian berdua gagal dalam ujian ini." Yubong dan Nam Sagu hanya bisa mengkerutkan jidat karena memang fisiognomi Jang Taesan mengatakan seperti itu. Dan alasan Jang Taesan bertindak seperti ini agar Jang Taesan bisa mempelajari kemampuan mereka berdua dengan harga poin yang murah. Kemudian Jang Taesan pun berteriak, "Lakukan sekali lagi, sekali lagi," kata Jang Taesan. Kejadian itu berulang terus-menerus yang akhirnya membuat mereka sadar kalau mereka sedang ditipu oleh Jang Taesan. "Aku tidak menyangka kalau aku baru saja membaca fisiognomi seorang pencuri. Tapi itu sudah terlambat karena Jang Taesan sudah mempelajari kemampuan mereka sampai akhirnya scene pun berpindah. Di waktu sekarang saat Jang Taesan dan Clara menemui si Robert. Di sini si Clara memperkenalkan Jang Taesan ke si Robert kalau Jang Taesan itu adalah CEO yang akan mewawancarainya. Tanpa basa-basi lagi, Jang Taesan pun dengan suara lantang mengatakan, "Mr. Robert, sepertinya kau tidak punya tujuan setelah kehilangan impianmu." Robert yang sedikit kebingungan mengatakan, Apa maksud Anda adalah aku?" Dalam hati Robert mengatakan, "Pemuda ini, apa benar-benar dia seorang CEO?" Lalu Jang Taesan pun bilang, "Mungkin ini terdengar aneh bagimu, tapi aku mengetahuinya. Saat ini kau sedang berada di bagian tersulit dalam hidupmu, benar kan? Keluargamu berantakan dan kepercayaanmu mencapai di titik terendah. Bahkan untuk orang-orang yang kau kenal sekarang, mereka berpura-pura tidak mengenalmu." Tingkah Jang Taesan itu sampai membuat si Clara terheran-heran. Kok bisa Jang Taesan tahu sampai segitunya? Begitupun juga si Robert. Saat mereka sudah pindah ke tempat duduk, si Robert pun menanyakan, "Bagaimana Anda tahu?" Jang Taesan pun mengatakan, "Hahaha, tenang saja, aku nggak melakukan penyelidikan rahasia kok. Aku tahu karena Akademi Fisiognomi Tongyang." Robert pun mengatakan, Akademi Fisiognomi ya, aku tahu itu. Itu mirip dengan orang-orang yang berbakat di Wall Street." Dalam hati Jang Taesan yang sudah membaca fisiognomi si Robert, dia pun mengatakan,
Dia akan menjadi sukses dan kaya hanya dalam waktu 1 tahun. Akan sangat menguntungkan jika aku bekerja sama dengannya, kata Jang Tae-san dalam hati sambil menatap si Robert dengan serius. Tak selang lama, untuk mencairkan suasana, si Clara pun menawarkan diri untuk membuatkan mereka kopi. Bagaimana kalau kita berbicara sambil minum kopi? Ucap si Clara. Robert pun mengatakan, "Ah, terima kasih Clara. Akhirnya aku bisa mencicipi kopi yang sangat dibanggakan oleh Profesor Matthew." Clara pun mengatakan, "Benarkah? Hahaha, Profesor Matthew itu bisa-bisa aja kalau melebih-lebihkan." Kemudian Clara pun bilang ke Jang Tae-san, "Silakan Anda melanjutkan wawancaranya lagi, Pak." Setelah Clara mengatakan itu, tiba-tiba saja Jang Tae-san pun bilang, "Anda lulus." Terkejut dong semua orang, si Clara dan si Robert. Belum apa-apa Jang Tae-san udah ngomong kalau si Robert itu lulus. "Ya, lulus," kata Jang Tae-san dengan tersenyum kayak nggak ada dosa. "Kenapa? Memangnya ada masalah ya?" Si Robert yang dibilang udah lulus dari wawancara, padahal belum melakukan wawancara apapun, dia pun sedikit kebingungan dengan situasinya saat ini. Dia pun mengatakan, Bukan itu maksudku. Kita kan belum melakukan wawancara apapun. Aku bahkan belum memperkenalkan diriku. Itu tidak perlu," kata Jang Tae-san. "Aku berharap dapat bekerja sama dengan Anda, Direktur Robert." Melongo dong si Clara dan si Robert. Belum apa-apa udah dikasih jabatan direktur. Jabatan yang cukup tinggi, guys. Jang Tae-san pun mengatakan, "Kenapa? Apa itu tidak cukup ya?" Robert pun sentak menjawab, Tidak, terima kasih," ucap si Robert sambil dia berlinang air mata. Ya, Robert di sini sangat terharu. Dia pun mengatakan, "Aku akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan ini." Setelah si Robert mengatakan itu, tiba-tiba Jang Tae-san mendapatkan notif, "Anda telah mendapatkan poin karma." Jang Tae-san pun tersenyum, begitupun juga dengan si Clara setelah menyaksikan kejadian itu. Kemudian scene pun berpindah di tempat yang entah di mana Mimin nggak tahu. Tapi di sini si Robert sedang bertemu Jang Tae-san. Di sini Jang Tae-san bilang ke si Robert, "Direktur Robert, setelah apa yang aku katakan kemarin, aku memiliki metode unik untuk berinvestasi. Kita mendapatkan keuntungan langsung. Kau dapat menganggapnya sebagai konsep manajemen. Pastikan untuk mengamati dengan seksama. Dan jangan khawatir, ini tidak ilegal seperti dana gelap." Robert pun mengerti. Lalu Jang Tae-san pun berkata lagi, "Direktur Robert, apakah Anda tahu semua jenis serangga tertarik pada bunga nektar yang banyak? Jadi pertama, tolong dirikan perusahaan hedge fund di setiap benua. Kita akan memulainya dengan modal 3 miliar dolar, atau kalau dirupiahkan sekitar 43 triliun rupiah, guys. Gila, modal dari mana nih Jang Tae-san?" Robert pun menanyakan, "Ada berapa banyak investornya?" Jang Tae-san pun mengatakan, "Tidak ada." Ya, untuk saat ini tidak ada. Bingung dong si Robert. Tidak ada. Terus bagaimana kita? Sebelum si Robert sempat melanjutkan perkataannya, Jang Tae-san pun tersenyum sambil melirik ke si Robert. Kayak pesaiko gitu senyumannya. Kemudian Jang Tae-san pun mengatakan, Aku sendiri yang akan berinvestasi untuk semuanya." Ya, si Robert sampai nggak tahu harus berekspresi kayak gimana lagi. Dia pun hanya bisa menggigil saat mendengarnya. Dana 43 triliun di setiap benua disuntikkan oleh Jang Tae-san itu sendiri. Bukan cuman satu benua, tapi di semua benua, guys. Gila nggak tuh? Gimana nggak ngebuat si Robert menggigil terkejut saat mendengarnya. Jang Tae-san pun mengatakan, "Aku akan menyediakan dan mendukung semua tenaga kerja dan aset yang dibutuhkan untuk mendirikan sebuah perusahaan. Dan juga tolong bentuk tim. Apa kita akan segera melakukannya?" tanya si Robert. Jang Tae-san pun mengatakan, "Ya, pekerjakan beberapa ahli sehingga kita dapat menyelesaikan ini sesegera mungkin. Aku percayakan kekuasaan mutlak ini kepadamu. Ya,
Aku serahkan ini padamu, Direktur Robert. Kemudian Jang Tae-san pun tersenyum lalu bilang ke si Robert lagi, Direktur Robert, Anda hanya perlu percaya dan ikutilah aku, dan Anda akan menjalani kehidupan di luar impian terliarmu. Mendengar hal itu dari Jang Tae-san, si Robert pun menangis. CEO, kata si Robert sambil mulai berlinang air mata. Jang Tae-san yang mengetahui kalau fisiognomi Robert menunjukkan kalau Robert adalah orang yang berpengaruh dan akan sukses nantinya. Dan itu benar, Robert pun menunjukkan keterampilannya yang sempurna selama beberapa hari tinggal di Hong Kong. Dia diam-diam mempekerjakan manajer dana dan karyawan yang dia amati di masa lalu. Robert bolak-balik dari Hong Kong ke AS dan menyerahkan setiap laporan dengan rapi. Robert juga punya kantor di Hong Kong yang bahkan si Clara pun gak tahu. Dan hanya dalam waktu setengah bulan, Jang Tae-san pun menjadi pemilik perusahaan hedge fund di tempat surga pajak. Melihat kinerja Robert itu, Jang Tae-san pun mengatakan, seperti yang kuharapkan, dia sempurna dalam pekerjaannya karena dia sudah terbiasa di Wall Street. Tak selang lama, Jang Tae-san pun mulai mengembangkan perusahaannya dan mendaftarkan perusahaannya di London, Manhattan, dan Hong Kong. Semua persiapan sudah selesai. Aku mulai gugup, kata Jang Tae-san dengan suasana hati berbunga-bunga. Sembari menatap kota, Jang Tae-san pun berkata lagi dalam hati, saatnya bagiku untuk membuka pasar skala penuh pada umum. Lalu, Shin pun berpindah di Repulse Bay, lingkungan kelas atas di Hong Kong. Saat melihat bangunan-bangunan mewah yang ada di sana, Jang Tae-san pun mengatakan, wah, bukankah ini benar-benar kelas atas? Kemudian, Jang Tae-san pun berjalan-jalan sampai di sebuah rumah yang cukup mewah. Melihat rumah itu, Jang Tae-san pun mengatakan, wah, ini rumah yang sangat mewah. Apa benar Clara tinggal di sini? Ternyata Jang Tae-san ini mau berkunjung ke rumah si Clara, guys. Tak selang lama, Jang Tae-san pun bertemu Clara. Clara yang melihat Jang Tae-san itu pun menyapa Jang Tae-san. Daniel. Jang Tae-san pun menjawab, Clara, rumahmu keren sekali. Si Clara pun bilang kalau itu bukan rumahnya, tapi rumah orang tuanya. Jang Tae-san pun mengatakan, hahaha, meskipun ini rumah orang tuamu, nanti juga kan akan menjadi rumahmu. Kan kau anak tunggal, ucap Jang Tae-san. Sambil berjalan menuju rumah Clara, Jang Tae-san pun menanyakan apa pekerjaan ayah si Clara. Untuk tinggal di rumah seperti ini di Hong Kong, pasti ayah Clara itu sangat kaya. Namun sebelum si Clara sempat ngejawab pertanyaan Jang Tae-san itu, Jang Tae-san pun keburu terkejut dengan kemewahan rumah Clara yang ada di dalam. Jang Tae-san pun berteriak, wah, rumahmu bagus sekali. Tamannya juga sangat besar. Apa kau benar-benar hidup seperti ini di Hong Kong, Clara? Beberapa waktu kemudian, Clara pun memanggil orang tuanya. Mama, Papa, Daniel sudah di sini, teriak Clara. Ibu Clara pun menyapa mereka. Lalu dia pun memperkenalkan diri ke Jang Tae-san. Selamat datang, aku adalah ibunya Clara. Namaku adalah Emanuele Pierre. Senang bertemu denganmu. Dengan elegan, Jang Tae-san pun menyapa balik ibunya Clara dengan memakai bahasa Prancis. Mertu kulobo kecap asin rasa coklat, yang artinya terima kasih telah mengundang saya. Saya menghargai keramahan Anda yang lebih indah dari mawar. Pret, Jang Tae-san ngegombal di sini, guys. Ibu Clara pun tersenyum mendengar sanjungan Jang Tae-san itu. Tapi berbeda dengan ayahnya Clara, raut wajahnya pun seketika jadi gelap. Cemburu kali ya. Wah, Daniel, kau ternyata bisa bahasa Prancis juga ya, kata ibu Clara. Jang Tae-san pun menjawab dengan gaya sok elegannya lagi. Ya, suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Nama saya adalah Jang Tae-san. Ayah Clara pun mengatakan, selamat datang Daniel, aku menyambutmu di rumah kami. Aku Lee Jang Chang. BTW, meskipun Jang Tae-san mengenalkan dirinya dengan nama aslinya, nggak tahu deh kenapa kedua orang tua Clara masih memanggil Jang Tae-san ini Daniel. Mungkin karena si Clara manggil gitu kali ya.
Li Jiangchang atau ayah si Clara mengajak berjabat tangan. Saat berjabat tangan, Jiang Taishan merasa ada tekanan yang aneh. Jiang Taishan pun berkata dalam hati, "Hah, apa jangan-jangan dia?" Dan tiba-tiba tangan mereka berdua pun berurat-urat hanya karena berjabat tangan. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua? Tetap saksikan kelanjutannya di channel Mimin ini ya guys ya. Dan setelahnya cerita pun bersambung.